Di sini akan muncul ini teman-teman. Nah, pernyataan. Jadi kita isikan ini nanti H-1 atau H-2 ketika ujian ya, ketika mau ujian. Sobat-sobat semuanya, di sini pada kartu ujian P3K Guru dan juga CPNS. Di sini pada persyaratan nomor 3 di kartu ujian, di sini kita nanti ketika ujian wajib membawa kartu bukti deklarasi sehat yang terdapat pada laman resume SSC ASN. Pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah cara mengisi dan juga mencetak kartu deklarasi sehat. Dan kartu deklarasi sehat itu sebaiknya kita isi dan kita cetak kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita mengisi kartu deklarasi sehat, di sini kita bisa berkunjung ke SSC ASN. Kita berkunjung ke SSC ASN, kemudian kita masuk pada portal SSC ASN. Berikutnya kita setelah sampai di portal, kita login ya dengan akun kita. Kita klik login. Kemudian kita masukkan nick dan juga password kita teman-teman. Setelah kita memasukkan nick dan password, di sini kita klik masuk. Berikutnya kita akan masuk pada bagian resume pendaftaran calon ASN. Nah, pada bagian resume di sini kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, disinilah keberadaan dari deklarasi sehat. Jadi ketika sudah memasuki masa pengumuman ini, maka di sini akan ada tombol cetak kartu informasi akun, tombol cetak kartu pendaftaran, dan juga ada tombol cetak kartu peserta ujian. Di bagian bawahnya, di sini ada deklarasi sehat. Nah, sebelum kita berikan tutorial tentang bagaimanakah caranya untuk mengisi dan mencetak kartu deklarasi sehat, di sini perlu kita perhatikan teman-teman, yaitu terkait dengan kartu deklarasi sehat. Apa sih yang dimaksud dengan kartu deklarasi sehat? Nah, di sini kita bisa lihat pada tweet yang telah diberikan oleh BKN teman-teman, yaitu deklarasi sehat adalah pernyataan kondisi kesehatan peserta SKD untuk CPNS dan juga peserta seleksi kompetensi untuk yang P3K, baik itu P3K guru maupun P3K non guru. Nah, di sini teman-teman, pernyataan kesehatan ini disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Sebelum mengikuti seleksi, setiap peserta wajib mengisi deklarasi sehat yang terdapat dalam portal SSC ASN. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah yang bersangkutan itu terkonfirmasi atau tidak, memiliki gejala COVID-19 atau tidak. Nah, kewajiban pelamar mengisi deklarasi sehat merupakan keputusan dari Panselnas ya, setelah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, selanjutnya di sini pada saat mengisi kartu deklarasi sehat, di sini kita diwajibkan untuk mengutamakan kejujuran teman-teman. Nah, jangan sampai kita itu berbohong dikarenakan kita khawatir untuk tidak bisa ikut seleksi ya. Ingat, kejujuran saat mengisi akan dapat memperlancar pelaksanaan SKD sekaligus dapat mencegah penyebaran COVID-19 di titik lokasi SKD. Nah, di sini untuk kapan teman-teman untuk mengisinya? Nah, di sini peserta SKD dan juga peserta seleksi kompetensi wajib mengisi formulir ini diisi dalam kurun waktu 14 hari ya sebelum mengikuti ujian, dan paling lambat H-1. Sebaiknya di sini kita mengisinya itu tidak terlalu terburu-buru teman-teman. Jadi karena ini harus sesuai dengan kondisi realita ketika kita itu mengikuti seleksi. Jadi maksimal 14 hari. Jadi kita bisa perkirakan nanti ya. Misalkan kita ujian tanggal 3, itu sebaiknya kita mengisi dan mencetak kartu deklarasi sehat itu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Pokoknya tidak melampaui dari 14 hari ya sebelum pelaksanaan hari H
untuk ujiannya. Selanjutnya bagaimanakah cara untuk mengisinya yang baik dan benar? Nah, di sini otomatis sudah terkoneksi ya dengan data-data pribadi kita dalam formulir deklarasi sehat ini. Nah, di sini dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, saya namanya siapa, ini sesuai dengan data-data SSCSN kita, alamat domisili kita, kemudian NIK kita, kemudian nomor HP kita. Berikutnya untuk mengisinya ini kita scroll ke bawah. Di sini akan muncul ini teman-teman. Nah, pernyataan. Jadi kita isikan ini nanti H-1 atau H-2 ketika ujian ya, ketika mau ujian. Nah, kalau misalkan saat ini teman-teman sudah mengisi bagaimana? Saat ini untuk jadwal ujian belum ditentukan, tapi kita sudah terlanjur mengisi. Ini nanti kita mengisi lagi ya, mengisi lagi, kemudian kita cetak lagi menjelang pelaksanaan ujian teman-teman. Nah, untuk mengisinya bagaimana? Di sini kita tinggal pilih saja salah satu ya, antara iya dan tidaknya, iya kan? Nah, di sini misalkan untuk yang pertama, ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala terkonfirmasi. Ini kita pilih iya apa tidak. Kalau iya ya kita pilih iya. Kalau misalkan tidak, ini kita pilih tidak. Berikutnya, pernah bersentuhan fisik apa tidak dengan orang yang terkonfirmasi atau bergejala COVID-19? Kalau iya kita pilih iya. Kalau misalkan tidak, ini juga kita pilih tidak. Berikutnya, saya sedang mengalami demam, iya apa tidak? Ini kita pilih teman-teman, salah satunya ya. Nah, ini kemudian batuk, kita batuk enggak teman-teman? Nah, kemudian lemes, kita lemes apa tidak? Kemudian kita nyeri otot apa tidak? Kemudian nyeri tenggorokan apa tidak? Kemudian pilek atau hidung tersumbat, iya apa tidak? Ini kita pilih salah satu. Sesak nafas, kemudian juga anoreksia teman-teman, mual atau muntah gitu. Kemudian diare, berikutnya dan gejala lain yang mengarah pada COVID-19. Kemudian saya dinyatakan terkonfirmasi apa tidak, ini kita pilih. Dan ingat, ini kita mengisinya ini harus dengan jujur ya, dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Kalau misalkan kita sudah, maka kita simpan teman-teman. Nah, ini kita berikutnya bisa simpan di sini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi untuk mencetaknya. Jadi setelah kita simpan, berikutnya di sini kita cetak teman-teman. Nah, ini kita klik cetak kartu deklarasi sehat. Kita klik cetak kartu deklarasi sehat. Otomatis nanti akan terunduh ya. Nah, ini akan terunduh. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan ujian ini kita bawa ya. Ya, ini kita bawa, kita tunjukkan. Nah, ini kita coba buka hasilnya teman-teman. Nah, nanti hasilnya dari deklarasi sehat itu adalah seperti ini. Nah, ini ada judul deklarasi sehat dalam rangka pencegahan dan seterusnya. Di sini nama-nama data kita teman-teman. Dan di sini perlu kita perhatikan, mengapa kita harus mencetak H-1, H-2 dan lain sebagainya. Nah, di sini coba kita perhatikan, ini tanggal 24 ya sekarang, tanggal 24 Agustus. Nah, di sini nanti akan tertulis di sini tanggal kita mengisikannya ini kapan. Nah, ini adalah tanggal mengisikannya tanggal 24 ya, bulan 8 tahun 21. Ini adalah tanggal saat ini. Makanya kalau teman-teman saat ini sudah terlanjur mengisi, nanti ketika mau berangkat ujian ini mengisi lagi dan dicetak lagi. Otomatis di sini nanti untuk tanggalnya ini akan menyesuaikan ya teman-teman. Nah, ini adalah berisi data-data yang tadi kita isikan. Nah, ini data-data yang tadi kita isikan, keterangannya tidak gini. Ini teman-teman, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab. Berikutnya di sini kita nanti tanda tangani, ditandatangani, kemudian kita cetak dulu, tanda tangani, kemudian kita bawa ketika nanti ujian teman-teman. Demikianlah sobat semuanya terkait tentang cara terbaru cetak kartu deklarasi sehat yang merupakan salah satu syarat mutlak, syarat wajib yang harus dibawa ketika kita mengikuti SKD untuk CPNS ataupun seleksi kompetensi untuk yang P3K, baik itu P3K guru maupun P3K non guru. Saya doakan semoga sobat-sobat semuanya ini nanti bisa dalam kondisi sehat walafiat ketika mengikuti SKD atau seleksi kompetensi, dengan harapan
kita bisa berpikir dengan jernih ketika mengerjakan soal-soal yang ada di sana, dan pada akhirnya itu kita lolos untuk penerimaan CASN tahun ini. Semoga bermanfaat sobat semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.